Firman Tuhan diambil dari kitab Ester pasal ke-5 dan ke-6. Pasal yang ke-5. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeresh istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeresh istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, "Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu." Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Pasal 6. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah beritikar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, "Itulah Haman, ia berdiri di pelataran." Maka titah raja, "Suruhlah ia masuk." Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, "Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?" Kata Haman dalam hatinya,
Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukannya kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih kepada Saudari Diana yang sudah membacakan satu kisah yang menarik, Saudara. Kisah yang panjang dan sangat menarik sekali. Dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam kisah yang kami baru saja dengar bersama-sama, kami melihat betapa ajaibnya kau mengorkestrasi pemeliharaanmu Tuhan kepada Ester, Mordekai dan juga bangsa Israel, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, di tengah-tengah kejahatan yang mereka hadapi Tuhan di situ. Dan Bapa, biar kisah ini, kisah yang benar, yang kau nyatakan di dalam firman-Mu yang tidak bersalah ini Tuhan, kembali dapat memberikan satu pengharapan kepada setiap kami, mengarahkan kami sepenuhnya hanya kepada pribadi yang berkuasa di atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Dan Bapak, biar di sini kami kembali diingatkan, diarahkan dan diteguhkan Tuhan untuk memegang satu hal yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian hidup kami Tuhan, yaitu Kristus yang berkuasa dan yang telah menang atas segala yang ada di dalam dunia ini. Berbicaralah kepada setiap kami, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Saudara, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita dari kitab Ester, dan sekarang ini adalah bagian pertengahan dari kitab Ester di pasal 5 dan pasal 6. Ada dua pasal langsung yang kita bahas karena dua pasal ini sangat berkaitan ceritanya. Sebelumnya Saudara, saya mau recap sedikit apa yang sudah kita pelajari bersama-sama di 2 minggu terakhir ini terutama. Kita lihat di pasal 3 dan 4 di dalam kitab Ester, kita sudah melihat ada masalah yang terjadi di dalam kisah ini, di mana Haman, seorang pejabat tertinggi di kerajaan Persia, yang dikatakan juga merupakan seorang keturunan Amalek, yang dia adalah musuh besar dari bangsa Yahudi, itu dia marah ketika ia melihat Mordekai, yang adalah seorang Yahudi, itu tidak mau sujud kepada Haman. Dan oleh karena itu, Haman menghasut Raja Persia yang berkuasa, yang pada saat itu adalah Raja Ahasiweros, untuk mengeluarkan undang-undang dan untuk membinasakan semua orang Yahudi, baik itu pria atau wanita, dari yang tua hingga anak-anak, sampai tidak bersisa sama sekali. Dan ini adalah untuk memuaskan ambisinya Haman. Menariknya Raja Ahasiweros setuju atas usul Haman yang kejam ini, dan akhirnya Raja mengesahkan undang-undang
mengumumkannya kepada seluruh kerajaan Persia, sehingga kita melihat minggu lalu seluruh orang Yahudi itu menjadi gempar, mereka ketakutan, mereka mengalami kesedihan yang besar karena mereka pikir mereka pasti akan mati. Namun saudara, di balik ketakutan yang dialami bangsa Yahudi ini, mereka masih memiliki satu harapan, yaitu melalui Ester. Yang pada saat itu, Ester menjadi ratu bagi Raja Ahasveros. Minggu lalu kita sudah melihat di pasal keempat bagaimana Mordekai yang sebenarnya adalah paman dari Ester, itu datang kepada Ester dan memintanya untuk menghadap kepada raja, meminta agar hukuman mati bangsa Yahudi ini dibatalkan. Tetapi saudara, hal ini tidak mudah, karena tidak ada yang bisa datang dengan sendirinya kepada raja jika raja tidak memanggilnya. Dan bila ada orang yang datang menghadap raja tanpa dipanggil, dan raja tidak berkenan menerima orang itu, maka orang itu bisa dihukum mati karena itu adalah tindakan yang lancang di hadapan raja. Masalahnya lagi saudara, Ester takut kedatangannya tidak diterima raja karena pada saat itu dikatakan sudah 30 hari raja tidak memanggilnya datang. Dan ini adalah waktu yang sangat lama sekali bagi seorang ratu tidak dipanggil raja saudara. Karena biasanya pada zaman itu tradisinya ratu itu dipanggil beberapa hari sekali. Apalagi kita juga sudah mengetahui Raja Ahasveros ini tega sebelumnya menurunkan ratu yang sebelumnya itu Ratu Wasti karena sikapnya yang juga dipandang lancang dengan tidak mau menuruti keinginan raja. Jadi saudara, wajar sekali kalau awalnya Ester sangat takut dan ragu untuk menuruti permintaan Mordekai ini. Tetapi Mordekai tetap mendorong Ester dan mengingatkan kepada Ester bahwa Tuhan menempatkan Ester sebagai ratu untuk situasi seperti ini dengan maksud untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari hukuman matinya Haman. Akhirnya saudara, di pasal keempat yang minggu lalu kita lihat, Ester memutuskan untuk menghadap Raja Ahasveros meskipun ia tidak tahu apakah raja akan menerimanya, dan kalau raja tidak menerimanya, Ester menghadapi ancaman dia bisa dihukum mati. Saudara, bukankah kita juga sering mengalami situasi yang sulit yang dipenuhi oleh banyak ketidakpastian, dan bahkan kita pun melihat situasi-situasi ini memiliki resiko yang besar kalau kita mau melangkah. Kita bisa saja rugi, kehilangan banyak hal, dan hasilnya pun tidak pasti dapat kita jamin. Mungkin saudara mengalami situasi ini saat kita tahu ada anggota keluarga kita yang sedang sakit keras. Dokter sudah berkata bahwa biaya pengobatan ini sangatlah mahal, dan meskipun sudah mendapatkan perawatan yang terbaik, belum tentu penyakitnya bisa disembuhkan. Atau mungkin saudara, kita tiba-tiba di PHK. Dan saudara, kita punya banyak tanggungan, cicilan, dan saat ini mungkin kondisinya sedang sangat sulit mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan penghasilan yang baik atau mendapatkan pekerjaan yang baik. Atau mungkin saudara yang mau menikah saat ini tetapi masih ditentang oleh keluarga saudara karena saudara dinilai belum siap. Saudara mungkin dinilai penghasilannya masih belum cukup, masih belum punya rumah, kerjaannya masih nggak bagus. Padahal kedua orang ini sudah seiman. Sudah saling bisa menerima karakter masing-masing, sudah punya visi bersama yang jelas, tetapi masih belum mendapatkan persetujuan dari orang tua. Lantas saudara, sebagai orang beriman, bagaimana kita meresponi kondisi-kondisi sulit ini? Kondisi-kondisi yang tidak pasti dan beresiko yang ada di depan kita, seperti apa yang terjadi pada Ester. Apakah lantas kita nekat aja? Kita harus percaya kalau kita beriman, Tuhan pasti akan tolong. Atau apakah kita menunggu saja sampai Tuhan buka jalan? Kita akan lihat saudara, bagaimana Tuhan memimpin dalam pemeliharaannya di tengah-tengah ketidakpastian Ester di pasal 5 dan 6 ini, yang akan kita bahas dalam 3 poin firman kita hari ini. 3 poin ini adalah, Tuhan memelihara kita di tengah ketidakpastian hidup dengan, yang pertama, kita tetap berharap dan berusaha yang terbaik. Yang kedua, menyatakan campur tangan yang tak terduga. Dan ketiga, mengarahkan kita pada kepastian Injil. Mari saudara, kita tetap membuka firman yang tadi sudah dibacakan bersama-sama, dan saya akan merujuk poin-poin di dalam firman hari ini kepada ayat-ayat yang ada di teks kita nantinya. Baik, kita masuk ke poin yang pertama. Tuhan memelihara kita di tengah ketidakpastian hidup dengan kita tetap berharap dan berusaha yang terbaik. Saudara, mari kita lihat apa yang Ester lakukan saat ia bersiap untuk menghadap raja. Saudara, bagian yang awal-awal ini tidak ada di perikop kita, saya masih akan refer kepada apa yang ada di pasal 4 bagian terakhir-terakhir ayat 16 dan 17, jadi saudara bisa buka di gadget saudara atau di Alkitab saudara ayat
pasal 4 ayat 16 dan 17 di situ. Di situ kita melihat respon Esther. Pertama-tama, apa yang ia lakukan untuk menghadap raja, Esther menyuruh semua orang Yahudi itu untuk berpuasa bersama-sama dengan dirinya. Saudara, ini mungkin adalah satu-satunya kegiatan spiritual yang tercatat dalam kitab Esther. Dan Esther secara spesifik menyatakan di situ agar orang-orang Yahudi pada saat itu berpuasa untuk aku atau untuk Esther pribadi. Dan saudara, puasa Esther ini menunjukkan bahwa ia perlu untuk berserah kepada kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Sampai ia berkata, kalaupun ia terpaksa mati, jika kedatangan raja itu berlawanan dengan undang-undang, dikatakan ia siap untuk menerimanya. Inilah saudara hal penting yang kita semua perlu jalankan saat kita menemui kondisi yang sulit, kondisi yang tidak pasti dalam hidup kita. Yaitu yang pertama untuk terus menjalankan disiplin rohani kita. Apakah itu dengan kita berdoa, saat teduh, kita beribadah dan bersekutu bersama-sama saudara seiman kita dalam komunitas gereja, bahkan sampai berpuasa. Saudara, hal-hal ini seringkali, saudara, disiplin-disiplin rohani, kita pandang sebagai rutinitas Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi, disiplin-disiplin rohani yang kelihatannya biasa-biasa ini, saudara, justru dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Hal ini pula saudara yang membuat Esther yang tadinya takut menghadap raja dan menjadi seorang yang siap menanggung risiko yang terburuk. Karena saudara, disiplin-disiplin rohani yang kita jalankan itu akan mengarahkan kembali hati kita pada Tuhan. Dan kita dapat melihat kedaulatan Tuhan yang benar dengan lebih jelas lagi. Sehingga saudara, saat kita menjalankan disiplin-disiplin rohani kita, apakah itu berdoa, membaca firman, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita, kita memiliki iman keyakinan bahwa Tuhan tetap berdaulat dan memimpin kita di dalam kebaikannya. Dan meskipun kita menerima resiko terburuk dalam kehidupan kita, pengharapan ini akan membuat kita selalu berani untuk melangkah, untuk berjalan. Lantas saudara, kalau kita sudah berdoa dan melihat pengharapan dari Tuhan, apakah lantas kita diam-diam saja menunggu Tuhan membuka jalan? Apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita mempersiapkan hati kita, berdoa, kita melihat bahwa Tuhan memimpin kita? Apakah kita lantas nekat jalan terus? Kita lihat saudara di perikop yang akan saya highlight dari pasal 5 ayat 1 sampai 8. Di situ saudara, Esther dikatakan, saya simpulkan, dia setelah berdoa berpuasa 3 hari lamanya, dia berusaha untuk memenangkan perkenanan raja. Saudara, saya mau highlight satu frasa di ayat kedua. Di ayat 2, pasal 5 ayat 2 dikatakan di situ, saat raja melihat Esther, ada frasa di sini dikata, berkenanlah raja kepadanya. Saudara, sebenarnya frasa ini kurang tepat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Karena sebenarnya kata berkenan yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah kata naseah. Itu sebetulnya adalah kata kerja aktif. Dan kata ini lebih tepat diartikan sebagai Esther berusaha untuk memenangkan perkenanan dari raja. Bahasa Inggrisnya saudara, kalau saudara baca di versi ESV, itu mengartikan frasa ini sebagai she won favor from the king. Artinya saudara, apa yang Esther lakukan di pasal 5 ayat 1 sampai 8 ini saat ia menemui raja adalah usaha-usaha yang Esther lakukan dengan tujuan agar raja menerima Esther dengan baik. Dan Esther menjalankan usahanya saudara untuk memenangkan perkenanan raja ini dengan penuh strategi, penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Kita lihat saudara apa yang Esther lakukan di sini. Pertama-tama dikatakan Esther mengenakan pakaian ratu. Yang artinya saudara, Esther memanfaatkan identitas keratuannya agar raja itu lebih berkenan menerimanya. Dan akhirnya berhasil. Sang raja waktu melihat Esther itu pertama kalinya saudara, dikatakan di dalam kitab Esther, Esther disebut sebagai sang ratu. Dan penulis akhirnya pun juga memberikan title ratu kepada Esther di dalam perikop ini. Dikatakan dia bukan hanya namanya Esther, tapi menjadi Ratu Esther. Dan saudara, yang kedua kita juga lihat di ayat 1 ini, dikatakan Esther waktu datang menghadap raja, ia berdiri di pelataran istana, menunggu raja melihatnya dan mempersilahkan Esther untuk masuk. Dan saudara, sebenarnya ini adalah protokol yang berlaku bagi semua orang pada saat itu yang hendak menemui raja. Artinya saudara, di sini Esther, meskipun dia adalah seorang ratu yang sebenarnya memiliki satu privilege yang penting, dia tetap menghormati raja dengan tetap menjalankan protokol dan budaya yang berlaku pada saat itu. Dan kita tahu
Ternyata usahanya ini berhasil memenangkan perkenanan raja, ketika raja dikatakan mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester, dan itu menyatakan bahwa raja berkenan untuk menerima Ester. Menariknya saudara, ketika raja yang sudah menerima Ester pada saat itu menanyakan apa yang Ester inginkan darinya, Ester nggak langsung menjawab atau menyatakan keinginannya pada raja dengan dia bilang, raja tolong raja, itu hukuman matinya Haman, tolong di-cancel aja gitu. Ester menariknya malah meminta raja dan juga Haman untuk datang ke perjamuan atau pesta yang ia adakan untuk mereka. Tidak hanya sampai situ saja saudara, ketika raja dan Haman itu sudah menuruti keinginannya Ester, dia udah datang ke perjamuan, Ester lagi-lagi tidak menyampaikan keinginannya untuk membebaskan bangsa Yahudi. Tetapi dia malah kembali mau mengundang raja dan Haman ke perjamuan yang kedua yang Ester adakan bagi mereka. Apa yang terjadi pada Ester di sini saudara? Apakah dia takut? Apakah dia mungkin bingung cara ngomongnya gimana sampai harus datang atau mengundang raja dan juga Haman kedua pesta yang ia adakan? Saudara, beberapa penafsir Alkitab sependapat bahwa ini adalah strategi cerdik Ester. Yang Ester lakukan supaya raja dapat mengabulkan keinginannya. Ester, saudara, tidak langsung memberitahukan keinginannya kepada raja dan mengundang ke perjamuan, karena sebenarnya Ester tahu sifat raja yang suka pesta perjamuan. Kita bisa melihat saudara, di dalam kitab Ester sendiri, kitab Ester itu dibuka dengan adanya perjamuan dan nanti ditutup dengan adanya perjamuan. Dan sebagai statistik saudara, kata perjamuan atau kata pesta di dalam Alkitab itu tercatat 40 kali dan ada 20 kali kata perjamuan itu ada di dalam kitab Ester. Jadi setengah dari kata perjamuan ada di kitab Ester. Jadi kitab ini adalah kitab yang syarat dengan perjamuan. Karena kita tahu orang-orang di dalam kitab ini, terutama raja dan Haman itu sangat menyenangi perjamuan. Jadi dia mau mencoba mengambil hati raja dari perjamuan ini saudara. Dan juga saudara, menariknya Ester secara intensional meminta raja untuk mengundang Haman datang ke perjamuan itu. Karena Ester tahu satu hal, kalau Raja Ahasveros ini gampang dihasut oleh pengikut-pengikutnya. Sudah tercatat saudara 2 kali sebelum peristiwa ini terjadi, Raja Ahasveros itu terhasut oleh pengikut-pengikutnya. Kita bisa menemukan di pasal pertama saat pejabat raja yang bernama Memukan menganjurkan raja untuk menurunkan Ratu Wasti yang menolak permintaan raja yang pada saat itu mau dipertontonkan secara tidak wajar, dan akhirnya raja mengikuti anjuran dari pejabatnya ini. Dan yang kedua terjadi saat Haman itu mau mengajukan hukuman mati pada seluruh bangsa Yahudi di pasal 3 ya dengan janji 10.000 rampasan 10.000 talenta, dan raja juga mengikuti masukan dari Haman ini menjadikan itu sebagai undang-undang. Karena itu saudara, Ester sengaja mengundang Haman supaya Haman dan raja itu mendengar langsung permintaan Ester dan Haman tidak punya kesempatan lagi untuk menghasut raja setelah itu. Jadi saudara, kita lihat tindakan yang Ester lakukan di sini adalah tindakan yang cerdik, dan ini kecerdikan di dalam kebijaksanaannya. Ester tidak ceroboh, dia tidak tergesa-gesa dalam melakukan aksinya. Dia memakai strategi dan privilege yang ia miliki sebagai seorang ratu, dan Ester tetap menunjukkan attitude yang baik dengan tetap menghormati raja dan mengikuti aturan yang berlaku saudara. Dan semua ini Ester lakukan dengan tujuan untuk memenangkan perkenanan raja yang akhirnya dapat menyelamatkan bangsa Yahudi dari hukuman mati. Saudara, bila kita lihat bahwa kondisi yang sulit dan penuh ketidakpastian saudara, kita tidak hanya berharap di dalam disiplin rohani saja, tetapi melalui kisah Ester ini saudara, Tuhan juga menghendaki kita untuk terus berusaha dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Saudara, usaha-usaha kita pun juga bukan usaha yang nekat seperti yang mungkin kita pikirkan, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh Ester. Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk melakukan usaha dengan menunjukkan diri kita sebagai anak Tuhan yang penuh kebijaksanaan, memakai cara-cara yang smart dan terhormat, serta dengan menghargai budaya dan otoritas yang berlaku. Dan mungkin kita berpikir saudara di sini, apakah justru kalau kita berusaha kita malah jadi nggak percaya sama Tuhan? Saya katakan saudara, justru malah sebaliknya. Dengan kita berusaha sebaik-baiknya, justru di sini menunjukkan bahwa kita sebetulnya percaya pada pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan memang mengerjakan maksud kehendaknya itu melalui usaha-usaha manusia. Kita bisa lihat saudara, sejak awal Tuhan menciptakan dunia ini,
kita sudah melihat Tuhan memelihara dunia ini melalui usaha pekerjaan yang ia nyatakan melalui Adam yang merawat Taman Eden. Artinya saudara, usaha manusia, pekerjaan manusia, itu diciptakan Tuhan bukan sebagai kompetisi dari pekerjaan Tuhan. Malah kita lihat saudara, dalam hidup ini Tuhan lebih sering menyatakan pemeliharaannya melalui apa yang manusia kerjakan daripada hal-hal yang lain seperti mujizat. Dan oleh karena itu saudara, kita manusia diciptakan itu lebih tinggi daripada ciptaan-ciptaan lainnya. Kita diberikan akal budi untuk bisa belajar, kita diberikan skill untuk bisa mengelola hal-hal yang ada di dalam dunia ini dengan baik. Kita juga diberikan network orang-orang lain di sekitar kita dengan kemampuan dan karakter yang berbeda-beda, agar kita dapat saling berkolaborasi, dan Tuhan memberikan ini semua kepada kita saudara, agar kita dapat berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memelihara hidup kita dan sesama kita, terutama di saat-saat yang sulit dan yang tidak pasti terjadi. Dengan kata lain saudara, meskipun kondisi kita sulit, kondisi kita terhimpit, kita banyak memiliki ketidakpastian dalam hidup ini, untuk kita berserah kepada Tuhan, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap menginginkan kita untuk berusaha mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalau kita sedang bergumul dengan keluarga kita yang sakit, bagaimana kita berusaha dengan baik agar keluarga kita juga dapat bisa sembuh. Kalau kita saudara mungkin yang kena PHK, bagaimana kita berusaha dengan baik. Mungkin sementara waktu kita harus tahan dulu pengeluaran kita. Kita harus financial plan lagi, kita harus berusaha untuk mencari-cari pekerjaan dengan giat saudara. Agar kita mendapatkan pekerjaan lagi. Jadi saudara, pemeliharaan Tuhan itu bukan pasrah sepenuhnya saja, atau bukan nekat. Tetapi adalah dengan kita berharap, berdoa, dan juga berusaha dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebaik-baiknya. Tetapi saudara, memang seringkali usaha kita tidak mendatangkan hasil yang kita harapkan. Saudara, mungkin kita udah berusaha dengan maksimal, tapi tetap saja keluarga kita nggak sembuh dari sakit kerasnya. Atau kita yang kena PHK masih belum dapat pekerjaan baru. Atau orang tua kita masih belum merestui hubungan kita. Saudara, ketidakpastian hidup seringkali terlalu besar untuk kita tangani dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Namun Tuhan tidak hanya bekerja melalui usaha kita semata, saudara. Tuhan juga memelihara hidup kita dengan hal-hal yang seringkali tak terduga juga. Dan kita masuk ke poin kedua untuk melihat hal ini lebih jelas lagi. Tuhan memelihara kita di tengah ketidakpastian hidup dengan menyatakan campur tangannya yang tak terduga. Saudara, kita lihat setelah pasal 5 ayat 8 ini, penulis seolah mengganti babak baru dari cerita Esther ini. Karakter Esther seolah dikeluarkan dari narasi ini, sampai nanti kita akan melihat Esther lagi itu ada di pasal ke-7. Dan dari pasal 5 ayat 9 sampai akhir pasal 6, penulis sengaja memfokuskan pada dua karakter antagonis yang ada di dalam cerita ini, yaitu Haman dan Raja Ahasiweros. Saudara, babak ini diawali ya di pasal 5 ayat 9, itu dengan respons Haman yang pada saat itu egonya lagi naik. Karena ia dipandang sebagai orang yang sama spesialnya dengan raja, karena hanya dia dan raja diundang sampai 2 kali ke perjamuan ratu. Saudara bayangkan, kalau saudara diundang oleh Pak Jokowi, datang makan malam bersama-sama dengan dia, ya sampai 2 hari berturut-turut, saudara pasti memandang diri saudara adalah orang yang sangat spesial sekali. Dan saudara, karena itu kita lihat, ya saudara, di ayat 12 Haman itu bahkan berkata tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan kecuali aku. Tetapi seketika egonya Haman itu kembali terusik karena kebetulan ia melihat Mordekai itu lagi-lagi tidak mau memberi hormat kepada dirinya waktu ia berpapasan dengan Mordekai pada saat itu. Dan kali ini saudara, Haman dikatakan lebih marah lagi kepada Mordekai, dan saat ia pulang, ia menceritakan kemarahannya itu kepada istrinya bernama Zeres dan juga sahabat-sahabatnya di ayat 14. Zeres dan juga sahabat-sahabatnya itu menasihati Haman, menyuruh dia untuk membuat tiang gantung setinggi 50 hasta dan mempersembahkan tiang itu kepada raja agar dipakai untuk menggantung Mordekai. Sebagai catatan saudara, tiang 50 hasta ini benar-benar tinggi dan bahkan dikatakan itu lebih tinggi daripada istana raja pada saat itu yang tingginya kira-kira 40 hasta. Dan saudara, tiang ini mau menunjukkan
bahwa Haman itu memiliki ego yang sangat tinggi sekali. Dan ia ingin sekali bukan hanya membunuh Mordekai, tapi mempermalukan Mordekai sedemikian rupa. Dan sebetulnya saudara ada yang menarik di sini. Zeres, istri Haman dan saudara-saudaranya ini, dan sahabat-sahabatnya ini, menyuruh Haman sebenarnya untuk mempersembahkan tiang ini kepada raja di pagi hari. Karena pada waktu itu hari sudah malam dan raja kemungkinan besar sudah tidur. Tapi kalau kita maju sedikit ke pasal 6 ayat 4 dan 5, dikatakan di situ Haman itu udah gak sabaran, saudara, ingin menggantung Mordekai besok paginya. Sehingga dia gak mengikuti saran istri dan sahabat-sahabatnya, dan dia mau langsung datengin ke istana raja pada malam hari itu juga. Menariknya saudara, di waktu yang sama, ada satu kejadian yang bisa saya katakan, ini menjadi kejadian terpenting di dalam seluruh kisah Ester. Yang di pasal 6 ayat 1 berkata, pada malam itu juga, malam saat Haman datang, kebetulan Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Dan saudara, saya beberapa hari lalu juga nggak bisa tidur. Dan kalau saya nggak bisa tidur, biasanya saya suka baca buku, nonton YouTube, atau gangguin istri saya kadang-kadang. Ya. Dan raja nggak bisa tidur, mirip kayak saya saudara, dia memutuskan untuk membaca kitab pencatatan sejarah pada waktu itu. Dan ternyata waktu dia baca kitab pencatatan sejarah itu, dia menemukan ada tercatat jasa Mordekai yang berhasil menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan Bigtan dan Teresh yang kita sudah bahas bersama waktu kita bahas pasal kedua yang lalu. Dan Bigtan dan Teresh ini adalah dua ajudan terdekat raja yang mau membunuh raja. Dan menariknya kejadian ini sebenarnya sudah terjadi 5 tahun yang lalu, 5 tahun sebelum peristiwa raja tidak bisa tidur ini, saudara. Dan raja teringat. Di situ dia menanyakan, apakah dia sudah memberikan penghargaan bagi Mordekai atas jasanya ini. Dan ternyata raja menemukan bahwa ia belum memberikan penghargaan apapun atas jasa besar Mordekai menyelamatkan raja ini. Dan menurut tradisi raja-raja kuno pada zaman itu, ini bukanlah hal yang etis. Oleh karena itu, raja yang gak bisa tidur saudara, dia memakai waktunya untuk memikirkan penghargaan apa sih yang pantas ia berikan untuk Mordekai yang telah berjasa besar bagi dirinya. Kebetulan juga, Haman muncul malam itu dengan maksud sebenarnya dia mau mengusulkan agar Mordekai dapat digantung keesokan paginya. Tapi kan raja nggak tahu maksud kedatangan Haman adalah untuk itu. Raja lihatnya, waktu dia lihat Haman, wah ini adalah pejabat tinggi aku nih. Ini adalah orang yang paling tepat kalau saya mau nanya saran. Artinya saudara, dia mau nanya ke Haman apa penghargaan yang seharusnya ia berikan pada Mordekai atas jasanya ini. Saudara, ini kejadian yang mungkin bisa jadi kejadian terlucu di dalam narasi Alkitab kita. Dua orang yang secara kebetulan bertemu, mau membicarakan orang yang sama, tetapi satu mau mengangkat orang itu, satu lagi mau menjatuhkannya. Dan melalui kejadian inilah saudara, kita udah bisa melihat titik terang bagi keselamatan bangsa Yahudi yang terjadi karena kebetulan Haman melihat Mordekai yang tidak menghormatinya, dan kebetulan juga Raja Ahasveros nggak bisa tidur. Saudara, bukankah hidup kita juga seringkali diwarnai oleh banyak sekali kebetulan-kebetulan yang tidak terduga? Bahkan saya bisa katakan, tiada hari kita lewati tanpa adanya suatu kebetulan. Misalkan saja saudara, hari ini saat lagi jalan menuju ke tempat ibadah, saya kebetulan berpapasan dengan jemaat tanpa saya rencanakan. Ya. Tapi saudara, banyak kebetulan-kebetulan dalam hidup kita yang sebenarnya berdampak besar bagi hidup kita. Misalnya saja saudara, saya pernah mendengar ada jemaat yang tahu CCC pada saat zaman pandemi, saat waktu itu dia lagi mau browsing ibadah online di YouTube dan gak sengaja ketemu ibadah streaming CCC. Dia ikutin ibadahnya dan dia suka dengan ibadah CCC dan akhirnya dia memutuskan untuk jadi member di gereja ini. Dan seringkali saudara, kebetulan-kebetulan tak terduga ini menjadi cara Tuhan juga untuk memelihara kita di tengah-tengah kesulitan dan ketidakpastian hidup. Saudara mungkin pernah mengalaminya sendiri. Misalkan dikala kita lagi perlu uang untuk pengobatan keluarga kita, tiba-tiba ada rekan kita yang memberikan bantuan dana tanpa kita minta. Atau mungkin saudara yang lagi mau cari kerja, yang susah cari kerja selama ini. Bisa saja setelah ibadah ini selesai, saudara lagi bicara santai, lagi menyapa salah satu rekan kita di sini, dan rekan itu bisa saja memberikan tawaran kerja yang bagus kepada kita. Saudara, pertanyaannya, apakah kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam hidup kita ini murni terjadi karena kebetulan semata?
Kita percaya saudara bahwa kebetulan yang terjadi baik pada Raja Ahasveros yang gak bisa tidur, atau di dalam kehidupan kita, itu semuanya tidak terlepas dari orkestrasi pemeliharaan tangan Tuhan yang peduli atas kehidupan kita. Nah saudara, melalui kebetulan-kebetulan inilah kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaannya itu melalui apa yang kita lakukan dan juga melebihi dari apa yang dapat kita duga, pikirkan, atau rencanakan. Tetapi seringkali kita terlalu mengkultuskan hal-hal yang tidak terduga ini dalam hidup kita, saudara. Kita berpikir bahwa hal-hal yang tak terduga, apakah itu terjadi karena kebetulan, karena mujizat, seringkali kita salah paham menganggap hal-hal itu lebih baik daripada usaha-usaha normal manusia. Karena itu saudara, banyak orang terlalu mengharapkan hal-hal yang tidak terduga ini terjadi secara sering dalam kehidupan kita. Sehingga kita secara tidak sadar jadi merendahkan usaha-usaha kita dan bahkan kita tidak mau giat berusaha dengan baik. Saudara, apakah ini pandangan yang kita seringkali miliki? Ya saudara, seperti yang kita sudah dengar sebelumnya, Tuhan bekerja memelihara kita di dalam segala sesuatu, apakah itu melalui usaha kita ataupun melalui kebetulan-kebetulan yang semua Tuhan pakai untuk mendatangkan pertolongan bagi kita. Dan bisa diibaratkan saudara, ya, dengan adanya usaha kita dan juga hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dalam hidup kita ini bisa diibaratkan Tuhan memelihara kita itu seperti seorang konduktor dalam suatu orkestra yang mengharmonisasi berbagai macam instrumen di dalam suatu orkestra untuk menghasilkan satu karya musik yang indah. Dan di dalam hidup kita Tuhan mengharmonisasikan segala usaha yang kita lakukan dengan segala kebetulan-kebetulan yang tak terduga yang ada di dalam hidup kita. Dan itu semuanya Tuhan lakukan agar kita dapat melihat keajaiban, keindahan Tuhan. Dan melihat bahwa pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang terbaik bagi kehidupan kita. Memang ada kalanya saudara kita mungkin harus lebih berusaha. Ada kalanya juga mungkin kita lebih harus tidak berusaha banyak karena kita mendapatkan pertolongan Tuhan melalui hal-hal yang tidak terduga. Tapi dalam semuanya ini saudara kita tidak boleh mengkultuskan satu cara dari cara yang lainnya. Semua hal ini Tuhan nyatakan agar kita tidak hanya melihat pertolongan Tuhan tetapi juga menikmati keindahan dari musik pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi seringkali saudara nggak mudah bagi kita mau mendengar keindahan musik ini. Terutama di dalam keadaan yang sangat sulit, di dalam keadaan yang sangat amat tidak pasti dalam kehidupan kita. Kita mungkin sudah berusaha sebaik-baiknya tapi kita masih belum menemukan titik terang dari kegelapan dan ketidakpastian hidup kita. Dan saudara, seringkali kita juga bertanya, apa jaminan yang pasti? Apa jaminannya kalau Tuhan pasti akan menolong kita? Apa jaminannya kalau usaha kita itu tidak sia-sia? Dan Tuhan pasti campur tangan di dalam situasi dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Kita masuk ke poin terakhir. Tuhan memelihara kita di tengah ketidakpastian hidup dengan mengarahkan kita pada kepastian Injil. Saudara, kita lanjutkan apa yang terjadi pada saat Raja Ahasveros bertemu dengan Haman di malam itu. Di ayat 6, kita melihat ketika raja yang melihat Haman, dia akhirnya bertanya kepada Haman, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya, tanpa raja menyebutkan siapakah orang itu kepada Haman. Nah saudara mendengar pertanyaan ini, Haman itu dengan pedenya berpikir kalau orang yang raja maksud itu adalah dirinya sendiri. Dan karena itu, saudara, Haman di sini mau mengambil kesempatan untuk mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya dengan menyarankan raja di ayat 8 dan 9 agar raja mengenakan pakaian raja kepada orang itu dan menaikkannya ke atas kuda dan diarak di tengah-tengah kerumunan orang di kerajaan Persia supaya kehormatan orang itu dapat dilihat dan dipuja oleh semua orang di kerajaan Persia. Dan apa yang Haman sarankan ini saudara, ini sebenarnya adalah treatment khusus yang sebetulnya hanya diberikan oleh seorang raja. Dan respons ini saudara, respon Haman ini sebetulnya menunjukkan isi hati dan ambisi Haman yang ingin diangkat, dihormati dan dipuja layaknya seorang raja. Dan ternyata saudara, Raja Ahasveros pun setuju dengan ide Haman ini. Tapi ironisnya, raja tidak memberikan kehormatan tertinggi itu pada Haman, tetapi kepada Mordekai. Orang yang Haman paling benci sedunia. Dan lebih menarik ya saudara, raja malah meminta Haman untuk menyampaikannya kepada si Mordekai ini.
Dan momen ini saudara cerita jadi kebalik. Mordekai yang tadinya hendak digantung mati oleh Haman, kini dia mendapatkan kehormatan tertinggi yang tidak akan pernah didapatkan oleh Haman. Menarik ya saudara, setelah kejadian ini Haman yang kecewa berat, dia kembali pulang ke rumah, menceritakan lagi apa yang dialaminya kepada istrinya Zeres dan juga sahabat-sahabatnya. Dan ironisnya, Zeres dan sahabat-sahabatnya Haman, yang tadinya mau mendukung Haman untuk menggantung Mordekai, kini berkata sebaliknya di ayat 13. Dikatakan kalau Haman itu tidak akan sanggup menjatuhkan Mordekai karena dia adalah keturunan Yahudi. Malah mereka menambahkan, Hamanlah yang akan benar-benar jatuh di hadapan Mordekai, sang keturunan Yahudi itu. Dan dia mendengar ucapan ini saudara, dari orang-orang terdekatnya dia. Support sistem terdekatnya, istri dan sahabat-sahabatnya yang tadi sebelumnya mendukung dia. Dan kita tahu saudara bahwa perkataan Zeres ini akhirnya menjadi kenyataan. Karena setelah peristiwa ini di pasal 7 dan seterusnya, kita akan melihat Haman betul-betul akan jatuh. Bahkan nantinya kita akan lihat Haman sendiri akan dihukum mati di atas tiang gantung tinggi yang ia sudah persiapkan sebelumnya untuk menggantung dan mempermalukan Mordekai. Saudara, kita lihat di sini bahwa meskipun kita harus berjalan di dalam ketidakpastian dan kesulitan hidup, Tuhan adalah Tuhan yang adil dan dia pasti akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Di mana mereka yang jahat pasti akan jatuh dan binasa, sedangkan mereka yang benar akan diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang sejati. Kehidupan yang tidak lagi di dalam penderitaan, sakit ataupun ratap tangis. Dan kehidupan ini pasti didapatkan oleh mereka yang benar di mata Tuhan. Tapi masalahnya saudara, sekarang ini kelihatannya keadilan masih belum ditegakkan. Kelihatannya mereka yang jahat sekarang ini sepertinya masih memiliki kehidupan yang lebih cerah, lebih pasti daripada kita anak-anak Tuhan, yang kehidupannya itu kelihatannya lebih suram, lebih tidak pasti dan lebih beresiko. Dan di dalam keadaan seperti ini saudara, seringkali kita bertanya, apakah benar Tuhan pasti akan menyelamatkan kita? Apakah betul Tuhan pasti akan menegakkan keadilannya dan memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang jahat di dalam dunia ini? Apa jaminannya saudara kalau Tuhan betul-betul akan menyelamatkan kita dan menghukum Haman-Haman yang telah menindas hidup kita? Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan itu tidak hanya pasti akan menegakkan keadilan di dalam dunia ini, tetapi Tuhan sudah menyatakan keadilan ini di dalam dunia. Karena apa yang Zeres katakan bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkan keturunan Yahudi, sebenarnya tidak hanya berbicara tentang Mordekai semata, tetapi perkataan ini saudara merujuk kepada seorang keturunan Yahudi sejati yang betul-betul telah menjatuhkan seluruh lawan-lawan dan yang akan memerintah sebagai raja selama-lamanya atas dunia ini. Dan saudara sudah bisa menebak siapakah si Yahudi sejati ini. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang seperti Mordekai dianugerahi layaknya seorang raja. Kristus pun dianugerahi dengan segala kekuasaan dan kedaulatan penuh untuk memerintah sebagai raja yang berdaulat atas dunia ini. Di mana semua bangsa satu saat pasti akan tunduk di bawah kakinya dan tidak ada raja atau penguasa sekuat apapun di dalam dunia ini yang dapat menggeser posisi Kristus sebagai raja yang berdaulat selama-lamanya atas dunia ini. Tetapi saudara, tidak seperti Mordekai yang akhirnya lolos dari hukuman mati. Kristus menyatakan dirinya sebagai raja yang berdaulat dengan harus menerima hukuman mati dengan digantung di atas kayu salib. Dan bila Raja Ahasweros mengingat jasa kebaikan Mordekai, Bapa di surga, Raja di atas segala raja, ia memalingkan wajahnya pada Kristus, yang meskipun ia telah hidup benar di bawah seluruh hukum-hukum Tuhan, ia telah menjadi berdosa saat ia mati di atas kayu salib. Kristus mati saudara bukan karena dosanya sendiri, tetapi karena dosa-dosa kita. Dan di atas kayu salib pula lah, Kristus sebagai Raja telah mengalahkan seluruh kejahatan di atas dunia ini, termasuk dosa-dosa kita, dengan ia membalikan senjata yang paling berbahaya di dalam dunia ini, senjata yang paling menakutkan, yaitu salib, menjadi senjata kemenangan atas dosa-dosa dan kejahatan kita. Karena di atas kayu saliblah dosa-dosa kita diampuni. Di atas kayu saliblah
kita tidak lagi mengalami murka Allah, yaitu kematian yang kekal atas hidup kita. Dan di atas kayu saliblah saudara, kita tidak lagi menjadi orang yang berdosa di hadapan Tuhan, tetapi kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan saat ini. Dan karena inilah saudara, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan Kristus. Hidup kita pun juga sudah berkenan di mata Bapa di surga. Dan karena itu kita berhak, kita layak saat ini mendapatkan janji kehidupan sejati. Kehidupannya dikatakan tidak lagi akan di dalam penderitaan, sakit, penyakit, ataupun ratap tangis. Bukan karena usaha kita, tetapi karena Kristus yang telah menggantikan kita. Kabar baiknya saudara, kita telah menerima janji ini di dalam Injil. Dan kita telah menerima ini saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saudara, karena janji ini dinyatakan di dalam Kristus, Kristus akan pegang janji ini dengan erat. Maka janji ini tidak akan hilang dari hidup kita. Karena Kristus Raja yang jauh lebih berkuasa daripada kegelapan dunia ini, Dia akan membela kita, menolong kita, dan memegang kita dengan tangan yang teguh untuk terus berjalan di dalam pengharapan Injil ini saudara. Sampai pada waktu Kristus akan datang kembali dan memenuhi keadilannya dengan betul-betul membinasakan dosa di dalam dunia ini. Saudara, inilah janji Injil yang akan menyertai kita, yang mengatakan bahwa kita memiliki Kristus yang pasti di tengah-tengah hidup yang tidak pasti. Dan biarlah saudara, janji Injil ini akan menjadi dorongan kita senantiasa, kekuatan kita, dan tujuan kita untuk terus berharap pada Kristus, tetap berusaha dengan bijak, dan tetap beriman bahwa Kristus tetap menolong kita dan memelihara kita, baik itu melalui usaha-usaha kita ataupun dengan hal-hal yang tidak terduga, dan semuanya untuk kemuliaan Kristus, dan untuk kebaikan kita di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami tidak dapat memahami betapa ajaibnya pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang agung dan mulia, merendahkan diri-Mu sedemikian rupa, Tuhan, menjadi sama seperti kami manusia yang hina dan berdosa ini. Supaya kami yang layaknya mati di dalam dosa, Tuhan, kami dapat kembali menerima anugerah keselamatan, kehidupan yang kekal, yang sejati di dalam Kristus. Dan Bapa, kami berdoa biar janji Injil ini terus menyertai setiap kami, Tuhan. Memegang kehidupan kami, Tuhan, terutama di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang tidak menentu dalam kehidupan kami, Tuhan. Di saat kami mau menyerah di dalam kehidupan ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar Injil ini selalu mendorong kami menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami berharap bahwa kami tidak akan kehilangan Kristus. Kami tidak akan kehilangan kehidupan sejati kami, Tuhan. Karena Kristus telah memeteraikannya dengan tuntas melalui darahnya yang kudus. Dan Bapak berdoa, Tuhan, biar kami pun dapat memakai Injil ini, Tuhan. Dapat terus menghidupi Injil ini di dalam setiap apa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Biar Injil ini mempengaruhi setiap tindakan kami, mempengaruhi cara pikir kami, Tuhan. Sehingga kami dapat bertindak dengan kebijaksanaan, bertindak dengan karakter-karakter sesuai dengan apa yang Kristus telah nyatakan kepada kami, Tuhan. Dan di situ, Tuhan, kami dapat melihat meskipun kehidupan kami tidak pasti, meskipun kami menghadapi banyak kesulitan, Tuhan, tapi kami melihat Kristus yang semakin indah, Kristus yang semakin pasti. Kaulah jangkar yang teguh itu, Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Terima kasih Bapa dan Mama Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.